Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada al-qaidatu al-hadiyah asrata, kaidah yang ke-11, yakni la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu selamanya tidak akan mendapatkan keberuntungan dimanapun dia datangkan. Jamaah hormati, hadi qaidatun minal qawaidi qur'aniyah al-muhkamati. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah Quran yang muhkamat. Artinya yang jelas, gamblang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Wallati yata'ayanu ibrazuha linnasi, yang harus dinampakkan kepada manusia. Dari terangkan kepada manusia, tukang sihir nggak akan beruntung haitsu ata, dimanapun dia datang. Dimanapun dia datang, itu nggak akan mendapatkan keberuntungan. Ini harus untuk kita terangkan, kita nampakkan di tengah-tengah manusia. Wa khususan fi hadza zamani alladzi rajat fihi suhqus saharati wal musyawidin. Lebih khusus di masa sekarang. Yang masa sekarang itu pasar sihir, kemudian musyawidin itu ya hampir sama dengan orang yang sihir, cuman biasanya prakteknya itu dengan tipuan. Makanya ada yang kasih terjemah tukang sulap, tapi hakikatnya sama, tukang sihir, cuman dengan tipuan. Di masa sekarang lebih khusus, yang sihir itu laris. Kita saksikan, sihir itu ada golongan, ada kelompoknya. Ikatan Dukun Indonesia, ternyata ada itu. Ya, ada Ikatan Dukun se-Indonesia. Kemudian sihir, kan sihir itu ramalan, perdukunan, jimat, mantra, itu semua cabang daripada sihir. Di tempat kita Masya Allah, ya, subhanallah, laris. Hampir semua sisi kehidupan gak pernah lepas melibatkan dukun. Melibatkan dukun. Dodolan, melibatkan dukun. Kemudian nyalon ben menang, melibatkan dukun. Ya, sing aneh, musim kemarau itu cari penahan pawang hujan. Aceh kemarin, ya, cari pawang penahan hujan. Itu kan lucu sekali itu. Iya. Padahal Aceh
Walaupun akhirnya karena banyak sing moyoi dibatalkan. Ini menunjukkan di masa sekarang namanya perdukunan itu laris manis. Yeah. Innahal qaidatu allati dalla 'alaiha qaulu ta'ala. Yang kaidah itu ditunjukkan dalam ucapan Allah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung tukang sihir dimanapun dia mendatangkan. Nggak akan dapat keberuntungan. Kemudian nanti dalam ayat yang lain, la yuflihu sahirun. Semua tukang sihir nggak akan mendapatkan keberuntungan. Nggak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi semua cabang sihir tadi disebutkan perdukunan, ramalan, jimat, mantra-mantra, semuanya itu tidak mendatangkan keberuntungan. Jamaah hormati, wahadil qaidatu ja'at dimna qissati Musa ma'a saharati Fir'auna fi surati Thaha. Kaidah ini datang terkandung dalam kisah Musa bersama tukang sihir Fir'aun di surat Thaha. Ba'da an wa'adahu Musa, setelah mengadakan perjanjian dengan Musa. Jadi Musa di satu lembah, di satu tempat, kemudian Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya di tempat yang lain. Ketika mereka berkumpul, qalu ya Musa imma antul kiya wa imma annakuna awalaman alqa. Mereka mengatakan di Musa, kamu lemparkan dulu atau kami termasuk orang yang pertama kali melemparkan. Kata Musa, qala bal alqu, sudah kamu lemparkan dulu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim anatas'a. Perhatikan, ini sihirnya sihir apa? Dihayalkan. Ya, jadi tidak nyata. Maka ketika itu tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka itu setelah dilemparkan, dihayalkan dari sihirnya seakan-akan itu hidup. Jadi namanya sihir dihayalkan. Nanti sihir itu kan ada dua. Ada yang betul-betul bisa dengan izin Allah, ada yang hanya sekedar tipuan mata. Orang mandang itu seakan-akan hidup, tapi sebenarnya tidak hidup. Ini tukang sihirnya Fir'aun. Fa'aujasa fi nafsi haifata Musa. Kemudian jamaah hormati merasa takut dalam hati Musa itu ketika itu. Qulna la tahaf innaka antal a'la. Allah kasih hiburan. Musa nggak usah takut. Kamu itu a'la. Kenapa dikatakan bukan ya dengan bahasa yang lain tapi dengan a'la, paling tinggi? Karena Musa seorang yang beriman. Karena Musa itu seorang yang beribadah tunduk kepada penguasa alam semesta. Kalau mereka tunduk kepada manusia yang lemah, kepada Fir'aun. Innakal antal a'la. Gak usah takut. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Kemudian kata Allah, lemparkan apa yang di tangan kananmu, maka nanti akan menelan apa yang mereka buat. Betul. Begitu dilemparkan, tongkat Musa itu menjadi ular. Menjadi ular. Setelah itu, apa yang dihayalkan seakan-akan menjadi ular milik mereka, dimakan semua. Dimakan semua. Inna masona'u kaidu sahir. Itu hanya perbuatan tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kata Allah, tukang sihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nanti akan diterangkan dengan fi'il mudhari' la yuflihu. Tidak beruntung. Ini menunjukkan selamanya mereka tidak akan beruntung. Selamanya mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Saudara yang saya hormati, kaidah ini itu asalnya terkandung dalam kisah Musa bersama tukang sihir Fir'aun. Kemudian wawajhu itradi hadil qaidati, sisi mengeluarkan kaidah ini, annal mutaqarrara fi ilmin nahwi, bahwasanya yang ditetapkan dalam ilmu nahwi kan diterangkan tukang sihir selamanya. Kok bahasanya selamanya? Ya, itu dalam kaidah ilmu nahwu, anal fi'lal mudhari'a idza kana fi siyaqin nafyi
fa inna dzalika yaksibuhu sifatal umum. Ini kaidah nahwu. Fi'il mudhari' kalau dalam konteks penafian tidak, maka itu akan menghasilkan sifat umum. Berarti selamanya. Kayak contoh nanti dalam ayat yang lain. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. La tajidu fi'il mudhari' dalam konteks penafian tidak. Kamu tidak ketemukan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sayang menyayangi, loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Di situ dalam lafaz tidak. Para ulama terangkan penafian dengan menggunakan tidak. Kan penafian itu bisa lam, bisa lan. Kalau lam itu berarti masa lampau, mudhari'nya majzum. Kalau lan itu masa yang akan datang, sekarang dan akan datang, mudhari'nya dibaca mansub. Tapi kalau la itu mudhari'nya dibaca marfu. Itu dahulu, sekarang dan akan datang. Kamu nggak akan ketemukan. Sama seperti dalam ayat la yuflihu, hakadal fi'lu la yuflihu fa innahu jaa'a fi siyaqin nafyi. La yuflihu tadi kita sampaikan. Dari mana kita tahu kalau la-nya itu la nafi, kalau mudhari'nya dibaca u, berarti tidak akan beruntung. Dalam konteks penafian fadalla dzalika ala umumihi, maka ini menunjukkan keumuman. Apa maksudnya? Falan yufliha sahirun abadan ma'a ihtalah. Orang tukang sihir itu selamanya tidak akan mendapatkan keberuntungan, walaupun ihtalah, memiliki trik, memiliki tipu muslihat. Kadang-kadang sihir itu ada trik. Wah, ini triknya tingkat tinggi katanya. Wis, kon bongkar pesulap merah, pesulap hijau, pesulap hitam, ora iso katanya. Saking triknya itu luar biasa. Tapi ingat, kalau itu sihir nggak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Wa ta'ammal kaifa amma madzalika bil amkinati. Coba perhatikan, Allah umumkan itu dengan tempat. Haitsu ata, dimanapun dia datang, dimanapun dia datang, sehingga dimanapun dia datang nggak akan mendapatkan keberuntungan. Kayak tadi kita kasih contoh, oh ini ya datangkan tukang sihir penahan hujan, ora untung lah, paling bayarnya larang. Ternyata mendatangkan seperti itu biayanya wah miliaran. Wal iyadu billah. Itu saudara yang saya hormati enggak akan untung. Pedagang misalkan, ya semuanya itu enggak akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian lihat penjelasan penulis, wa fi ikhtiyaril fi'li ata, dalam pilihan fi'il ata, duna qaulihi masalan, bukan dengan ucapan Allah haitsu kana, bukan dengan kana, atau haitsu halasirun, atau ketika dia memunculkan sesuatu yang bersifat rahasia. Tapi kenapa kok dipilih ata? Wala alla sirra fidalika, barangkali rahasia yang ada dalam itu min ajli muraati kauni mu'dami ulaika saharati majlubun min jihati musirril muhtalifah. Karena penjagaan keberadaan mayoritas tukang sihir itu, jamaah hormati, itu mendatangkannya itu dari arah yang terus menerus. Iya. Fajumi as-saharatu limiqati yaumi ma'lum. Jadi terus menerus dikumpulkan tukang sihir pada satu tempat di hari yang dimaklumi. Bukan hanya itu tok. Jadi bukan hanya ketika kumpul dengan Musa kalah ini. Waduh, yang dihayalkan seakan-akan seperti ular. Kuwabeh dipangan itu sama ulo yang berasal dari tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Kalah. Tapi bukan hanya ketika itu.
Silahkanlah, dimanapun berada, tukang sihir mendatangkan sihirnya nggak akan beruntung. Ini saudara yang saya hormati, luar biasa. Nanti menjadikan seseorang itu optimis. Kan kadang orang wedi, gue yang disantet piye. Nanti kalau disihir bagaimana? Kalau disihir bagaimana? Nanti kalau ada persaingan kemudian mereka menggunakan praktek sihir, wah, gimana? Yakin saja, la yuflihu sahir, nggak akan beruntung tukang sihir. Berkata Al-Allamah As-Sinkiti, mu'allikan ala nafil falahi anis sahiri mutlaqah. Syekh As-Sinkiti rahimahullah ta'ala itu memberikan komentar penafian keberuntungan kepada tukang sihir mutlak, nggak mungkin, selamanya tidak mungkin. Kalau khamar misalkan, khamar itu nanti dalam ayat diterangkan ada manfaat, tapi kerusakannya lebih besar. Masih ada kemungkinan ada manfaat, tapi lebih besar kerusakannya. Makanya dalam Islam nggak boleh khamar. Apa manfaatnya? Katanya itu kalau kosel banget, minum segini nih, jadi nggak segendul segini lah. Nanti diombe tangi turu katanya awake enteng katanya. Ya, tapi haram, tidak diperbolehkan. Tapi masih mungkin kok. Masih mungkin. Ya. Jangan hormati, tapi kita garis bawahi haram. Jangan nanti kerja kesel terus ulah tuku ciu. Siti ya, haram, nggak diperbolehkan. Iya. Saudara yang hormati, kalau sihir mutlak, wadzalika dalilu ala kufrihi, maka kata-kata la yuflihu, tidak akan beruntung selamanya, itu bukti sihir itu merupakan kafir, pelakunya kafir. Walaupun nanti dirinci oleh para ulama, kalau ada orang praktek sihir, coba terangkan sihirmu kayak apa. Kalau sihirnya itu bihidmati syayatin, dengan pelayanan syaitan, murtad. Makanya sudah pernah kita baca, salah satu pembatal keislaman itu seseorang mempraktekkan sihir. Tapi kalau sihirnya itu jamaah hormati, dengan tadi disebutkan sihirnya sya'wadah, ya, musya'widin, dengan trik. Dengan trik itu, dengan tipuan-tipuan. Apakah pelakunya kafir? Enggak kafir. Cuman pelakunya dalam syariat dihukum bunuh karena kerusakan yang ditimbulkan. Yang sering kita lihat itu, ini apa tuh? Wah, ini keris bukan sembarang keris ini. Ini keris naga petir. Ya, lihat aja nanti di gini nih, jarak 1 cm itu ono apa kayak percikan api yang meloncat. Teribak nih nganggo baterai. Barang satu saat dipraktek, loh, ini petirnya lagi minggat ini. Orang metu percikan nih, baterai ini low. Seperti itu nggak kafir. Ada nanti dengan ramuan-ramuan tertentu. Ramuan tertentu itu, dengan ramuan itu menjadikan sesuatu. Ya, misalkan tahu-tahu keluar asap. Wah, orangnya hebat nih. Loh, tangan digesek-gesek ini keluar asap. Ya, oh, punya kemampuan luar biasa. Ternyata ada cairan kimiawi. Apakah pelakunya kafir? Enggak kafir. Kerusakan yang ditimbulkan itu yang mengantarkan mereka dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Lah sekarang kan banyak. Ya, trik-trik tukang sihir ternyata di situ ada tipuan. Wah, keris ini bisa berdiri sendiri nih. Bisa ngadeg tegak. Ndelok aja cedak-cedak. Ini kalau cedak-cedak pas ngadeg mencolot, wah kena udelmu mati kamu. Ndelok kok dodoan. Taruh gitu alon kayak maca mantra itu, ternyata keramik itu dibolongi sore. Jadi nanti kita tancap kecap gitu. Wah, kita tenanan itu. Oh iya toh, bisa ngadeg toh. Kalau seperti itu tidak sampai tingkatan kafir. Kenapa? Karena dengan menggunakan tipuan saja. Tapi perkara yang berbahaya, makanya dihukum bunuh. Kata Syekh Al-Allamah As-Sinkiti, tidak akan beruntung, itu menunjukkan pelakunya kafir. Li'anal falaha la yanfi bil kulliyati nafyan aman illa aman la khaira fihi wa huwal kafir. Wa yadullu ala ma dzakarna amrani. Maka kata beliau, karena beruntung itu ketika dinafikan secara keseluruhan, secara umum, ora untung. Tadi dengan lafaz la yuflihu, penafian yang itu dahulu, sekarang, akan datang. Dikuatkan lagi dengan haitsu ata,
dimanapun dia datangkan. Bukan haitsu kana, bukan haitsu halasir, bukan, tapi haitsu ata. Itu menunjukkan tidak beruntung itu secara keseluruhan umum. Berarti nggak ada kebaikan padanya. Kalau nggak ada kebaikan, berarti pelakunya kafir. Apakah orang kafir itu ada kebaikan di akhirat? Nggak ada. Walaupun di dunia orang kafir, apa ada yang misalkan yang baik? Masih ada itu. Mereka kadang mengadakan bakti sosial. Bakti sosial, mengadakan bantuan ke sana kemari. Ya. Tapi karena kafir itu menjadikan kebaikan yang dia lakukan tidak dihitung. Tidak dihitung. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Enggak akan diterima. Enggak akan diterima. Ini pendalilan pelaku sihir kafir. Dengan catatan kalau sihirnya dengan pelayanan syaitan. Dengan pelayanan syaitan. Kalau zaman dahulu sihir itu betul-betul pelayanan syaitan. Kalau sekarang wongnya pinter-pinter kok. Pakai trik. Ternyata katanya ada kayu, ya, kayu ini kayu bukan sembarang kayu. Nanti bisa melawan arus. Nih ya itu tadi, ndelok aja cedak-cedak. Nanti kalau cedak-cedak nanti kayu ini song nesu mencelat kena matamu, mata-mata ke. Ya itu bahaya, jangan cedak-cedak. Ternyata menggunakan senar. Kan senar itu dengan air gak kelihatan. Akhirnya ternyata ditarik, triknya sing pinter. Wah, iya. Ya, ini nggak saya jual. Tapi siapa yang mau ya pengen memahari, bolehlah. Mahari apa krikil? Duit, podo wae nih. Akhir-akhirnya juga ujung-ujungnya duit. Ini hati-hati. Kemudian kita lanjut. Sisi pendalilan bahwasanya pelaku sihir itu kafir. Apa yang disebutkan oleh Syekh? Dua perkara. Pertama, huwa maja'a minal ayati dalati ala anna sahira kafirun. Datang ayat-ayat yang menunjukkan pelaku sihir kafir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tidaklah Sulaiman kafir. Akan tetapi syaitan itulah yang kafir karena mereka ajarkan kepada manusia sihir. Lihat sisi pendalilan tukang sihir kafir. Syaitan yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka ajarkan sihir. Dicap kafir. Ya. Kemudian kata-kata wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman enggak kafir. Yadullu ala annahu laukana sahiran wa hasahu min dalika lakana kafiran. Ini menunjukkan kalau misalkan Sulaiman tukang sihir, ingat misalkan. Tapi kata Syekh hasahu min dalika mustahil. Mustahil. Kan Sulaiman itu punya keistimewaan luar biasa. Allah anugerahkan kepada Sulaiman kecerdasan. Saking cerdasnya beliau mampu memahami bahasa binatang. Manuk iso jak ngobrol. Saya pernah sampaikan, kita apa paham? Kita kalau duwe manuk manggung terus seneng gitu. Padahal ora ngerti manuk miso-miso apa nyanyi riang ya. Ya mungkin kan sekapan itu punya burung itu anggere ini yang di rumah itu. Anggere pakan entek muni-muni terus. Jadi suaranya itu biantar. Wah, manuk lagi seneng. Bareng tak tili, oh tribane njaluk pakan. Itu mungkin nesu-nesu, piye kon muni ra dipakani. Kita nggak paham itu. Nggak paham. Semut bahasanya. Wo Indonesia ono Mama Gufron kadap itu. Kadap. Paham bahasa semut. Enggak, Nabiullah Sulaiman cerdas luar biasa. Ditundukkan jin-jin. Kemudian angin itu mengikuti perintahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal kecepatan angin, oh Masya Allah. Masya Allah. Dahulu beliau itu memiliki kuda-kuda yang memiliki sayap. Kita bayangin kalau jaran duwe sayap. Wah, kencang larinya bisa mabur. Masya Allah luar biasa. Allah berikan lebih. Orang menganggap, iki sihir Sulaiman ini kuat. Enggak. Sulaiman itu tidak mempraktekkan sihir. Justru syaitan yang mengajarkan kepada manusia sihir. Lah ini menunjukkan kalau misalkan Sulaiman praktek sihir, wahasahu min dalika, tapi nggak mungkin.
lakana kafir. Itu kafir dia. Menunjukkan praktek sihir itu kafir. Kemudian walakina syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Sharihun fi kufri mu'alimi sihr. Jelas gamblang kafirnya orang yang mengajarkan sihir. Mengajarkan sihir. Ini hati-hati. Walaupun bahasa sekarang sihir itu ini ilmu metafisika. Ini ilmu pernapasan murni. Ini membangkitkan chi. Apa wiji ramu ya? Membangkitkan chi dalam tubuh. Dengan bahasa-bahasa seakan-akan itu diperbolehkan. Ingat, kalau kita sebagai orang pengajar sihir kafir. Ini sorry pendalian dari ayat. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, anahu urifa bistiqra'il Qur'ani anal ghaliba fihi anal lafdota la yuflih yuradu bil kafir. Bahwasanya diketahui dengan istiqra'. Istiqra' itu analisa penelitian. Analisa penelitian. Keumuman dalam Quran lafadz la yuflih dimaksudkan dengannya orang kafir. Ini keumuman lafadz. Ini berdasarkan istiqra'. Ya kalau ulama Masya Allah, jadi sampai lafadz-lafadz itu diteliti, kok lafadznya ini, tidak ini, itu detail sekali. Detail sekali. Contoh di surat Yunus. Qalu tahadallahu walada subhanah huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultan bihada atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun qul innal ladina yaftaruna 'alallahil kadiba la yuflihun. Kata Allah, mereka mengatakan Allah menjadikan anak. Maha suci Allah. Siapa yang punya keyakinan Allah punya anak? Yahudi. Uzair katanya anak Allah wal iyadzubillah. Kedua Nasara, Isa. Yang ketiga orang musyrik. Malaikat itu katanya anak perempuan Allah. Maha suci Allah. Bahkan Allah Al-Ghani. Maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Ya, kalau orang tua dengan anak itu kan saling membutuhkan. Bisa membutuhkan kesenangan, bisa membutuhkan sebagai teman, bisa membutuhkan, pokoknya ada saling membutuhkan. Allah Al-Ghani. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi tidaklah di sisi kalian dari kekuasaan dengan ini. Ya. Apakah di sisi kalian ada ilmu tentang ini? Kok kalian katakan Allah itu mengambil anak? In indakum min sultan bihada. Sama sekali mereka itu tidak memiliki ilmu tentangnya. Kalian berucap atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Katakan sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan atas Allah la yuflihun, tidak akan beruntung. Coba kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Al-Alama Asy-Syinkiti. Beliau katakan berdasarkan istiqra' analisa penelitian la yuflih huwal kafir. Gak akan beruntung itu orang kafir. Ayat ini ditutup la yuflihun. Orang yang mengadakan kebohongan atas Allah secara dusta gak akan beruntung. Apa kebohongan yang mereka adakan? Yang mereka adakan itahadallahu walada. Mereka memiliki keyakinan Allah punya anak. Siapa kaum yang punya keyakinan punya anak? Tadi sudah disebut. Yahudi, Nasara, orang musyrik. Apakah mereka kafir? Cetok dalam Quran kafir. Cetok dalam Quran kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Telu-telu ini disebut. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan Alkitab, Yahudi, Nasara, dan orang musyrik. Berarti kata-kata la yuflihun, tidak akan beruntung. Siapa yang dimaksud? Orang Yahudi, Nasara, orang musyrik. Mereka semua itu kelompok kafir. Gamblang penjelasan dalam ayat. Kemudian di surat Yunus, faman adlamu mimman iftara 'alal kadiba aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Siapa yang lebih dolim? Gak ada orang yang lebih dolim dibandingkan dengan orang yang mengadakan kebohongan atas Allah secara dusta atau mendustakan ayat-ayatnya.
Mengadakan kebohongan atas Allah secara dusta, bicara tentang Allah tanpa ilmu. Kadzdzaba bi ayatihi, mendustakan ayat Allah. Ora. Ya, ini bukan ayat Allah. Ditutup ayatnya, innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang berdosa. Orang yang berdosa yang dimaksudkan mujrim di sini kafir apa enggak? Kafir. Mengadakan kebohongan atas Allah tadi sudah diterangkan pada surat Yunus ayat yang ke-68-69. Mendustakan ayat-ayat Allah. Jangankan kok ayat-ayat Allah, satu ayat itu kafir itu. Jangankan satu ayat, satu kata. Jangankan satu kata, satu huruf. Nun, ini saya nggak yakin ayat Allah. Itu bisa kafir itu. Ini menunjukkan kata-kata la yuflihu itu merupakan kekafiran. Kam hiyal ayatul lati tahaddatsat anis sihri was saharati fi kitabillahi ta'ala wa ahbarat an dalalihim wa hasarathum fid dunya wal akhirah. Betapa banyak ayat yang berbicara tentang sihir, ya, dan tukang sihir dalam kitab Allah. Banyak sekali sihir dan tukang sihir dalam kitab Allah. Allah kabarkan dalam ayat itu tentang kesesatan mereka. Mereka sesat. Kemudian mereka rugi dunia akhirat. Mereka rugi dunia akhirat. Wa ma'ahada fayata'ajjabul mu'minu katsira min rawaji suqis sihri wa saharati fi biladil Islam. Tapi seiring dengan itu, orang mukmin itu dibikin kaget. Ya, kaget terkejut. Kaget terkejut. Kenapa? Kok laris sekali sihir dan tukang sihir itu di negeri Islam? Laris manis itu. Sampai orang katakan larisnya itu melebihi kacang goreng. Ini saudaraku yang saya hormati, ya, ini yang bikin kita heran. Kok iso? Kalau negerinya negeri kafir, mungkin maklum. Piye? Neng Bali tukang sihir, wah laris banget, awang negeri kafir kok. Tapi kalau ini Serambi Mekah, Aceh itu, lah kok nekakne Rara, ya. Itu ngopo rorono? Wah, ini kan ada perlu supaya nggak hujan, lah remote go Rara ngono, Pak. Ya, nanti pencet remote. Masih percaya? Heran ya. Orang mukmin heran, kok isa-isane payu gitu loh. Walaisal ujubu aidan min sahirin yas'a likasbil amwali bi ayitarikin. Bukan satu hal yang aneh. Ya. Oh, masih di atasnya. Walaisal ujubu min wujudi sahirin aw sahirah. Bukan perkara yang aneh adanya tukang sihir laki dan perempuan. Itu enggak usah gumun. Iya. Bukan perkara yang aneh. Fahada la yahlu minhu afdalu azman wa huwa zamanul ladzi asafin nabi sallallahu alaihi wasallam fadlan an ghairihi. Ini di satu zaman yang zaman itu merupakan zaman paling utama, zaman Nabi SAW ketika hidup. Tukang sihir ono kok. Di masa Nabi saja tukang sihir ada. Bahkan riwayat yang sahih, Nabi pernah kesihir. Walaupun ini kalau di Solo ada satu kelompok itu Nabi kesihir. Nabi kesihir itu bukan karena Nabi penjagaannya lemah. Itu merupakan pembelajaran kepada umatnya. Nanti kalau ke sihir, ini loh solusinya. Ini loh solusinya. Itu terdapat pelajaran. Sihir itu nyata. Walaupun tadi ada dua tadi. Ada yang dihayalkan, ada yang sihirnya memang nyata. Orang sakit betul. Itu berarti hakiki. Jangan hormati kayak Nabi ketika menjadi imam lupa. Kalau orang sekarang imami lupa, Pak imamnya kakean pikiran itu. Benar ya. Benar, tapi kalau Nabi kamu mau ngomong kayak gitu, Rasul kakean pikiran. Wah, omonganmu sengak itu. Itu hati-hati itu. Tapi Nabi lupa, di situ hikmatin azimah, ada hikmah. Nanti kalau umatnya ketika ngimami ada yang terlupa, gimana caranya? Ada syariat. Ya sama Nabi tersihir. Sekarang kata Syekh, nggak usah heran. Kalau di masa sekarang ada tukang sihir laki perempuan, nggak usah heran. Masa Nabi saja ada. Masa Nabi saja ada. Itu bukan perkara yang aneh. Apalagi di zaman
Yang zaman itu kalau orang katakan, wis kondisi sekarang itu carut marut, kacau. Ya tukang sihir rame, apalagi kalau penguasa nggak ada yang menjadi pendampingnya itu orang soleh, pendampingnya mesti dukun. Itu sudah, itu kaidah umum yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis al-gulam. Hadisnya al-gulam. Wallahu ta'ala alam, enggak usah heran. Walaisal ujubu aidan. Bukan satu perkara yang mengherankan juga min sahirin, dari tukang sihir yang berusaha untuk mendapatkan harta dengan bermacam jalan. Dengan bermacam jalan. Lah praktek sihir itu wah lumayan nih. Wong bikin cincin. Cincin ini enggak sembarangan Mas. Ini sudah saya asma'i. Jadi sudah ada khodamnya. Nih, ini orang tuku murahan. Ya, dan ini enggak dijual. Enggak dijual. Ini bolehnya dimahar. Ya, padahal kalau cincin akik itu piro 1.000 sampai lah. Ya kalau golek neng sana neng sekatennya. Ya lumayan patut dinggo lah. Tapi kalau dari mereka jutaan kok. Jutaan. Ini wal iyadu billah. Memang pekerjaan mereka mencari harta dengan jalan sihir. Oh laris kok. Oh laris. Sihir desa, tukang sihir desa, dukun itu, wah uripe penak. Ya uripe penak. Itu guru ngapusi wong-wong gitu. Setelah itu nanti, bapak ini orang nopo duit kok. Nompone apa gula teh? Gula nih 10 kilo, teh sak pres. Kalau zaman dahulu, sanggu nih rokok kebo. Ya, hobi nih dukun nih ngerokok kebo. Wis ning akhirnya apa? Apa gula itu tuandek ning lemari diombe dhewe? Enggak. Ya akhirnya didol. Untuk duit, ya sama berarti kan. Ini hati-hati. Jadi bukan perkara yang mengherankan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masih panjang lebar. Penulis terangkan tentang sihir. Ya, sekedarnya saja. Berarti sihir itu memang ada laris. Dan sihir itu ada yang memang bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting perkuat diri kita dengan zikir, dengan doa. Dengan zikir, dengan doa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.